Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Saraswati dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran audit dan evaluasi manajemen sumber daya manusia terhadap pengelolaan pemberhentian pegawai. Di zaman sekarang ini, begitu banyak perusahaan yang memiliki kebijakan yang jelas terkait prosedur pemberhentian karyawan. Akan tetapi, baru-baru ini terjadi beberapa kasus di mana pegawai yang diberhentikan mengajukan keluhan terkait ketidakadilan atau ketidaktepatan dalam proses pemberhentian. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa ada potensi masalah dalam manajemen sumber daya manusia terkait proses pemberhentian. Itu kenapa audit dan evaluasi manajemen sumber daya manusia sangat diperlukan dalam kasus ini. Audit itu apa sih? Audit merupakan proses independen yang dilakukan oleh perorangan atau tim terlatih yang bertujuan untuk menilai kebenaran, keandalan atau kecukupan informasi yang diaudit. Adapun di sini saya mengutip beberapa pengertian audit menurut para ahli. Yang pertama ada dari Millichem yang mengatakan bahwa audit merupakan proses di mana auditor mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dari informasi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kepatuhan terhadap kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya ada pula dari American Accounting Association atau AAA yang mengatakan bahwa peninjauan yang sistematis dan independen terhadap suatu organisasi atau produk untuk menilai kepatuhan terhadap persyaratan dan tujuan yang telah ditetapkan. Setelah kita mengetahui tentang pengertian audit, selanjutnya ada audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi dan memeriksa kebijakan, juga program yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia di suatu perusahaan. Beberapa jenis audit yang biasanya dilakukan di suatu perusahaan, yaitu yang pertama ada audit keuangan. Audit keuangan merupakan pengecekan dan penilaian terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Yang kedua, ada audit internal. Audit internal merupakan audit yang dilakukan oleh auditor yang bertugas untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses internal suatu organisasi, termasuk pengendalian dan kepatuhan terhadap kebijakan juga prosedur. Yang ketiga, ada audit operasional. Audit operasional merupakan audit yang fokusnya adalah untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional suatu entitas, dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi dan perbaikan. Selanjutnya ada audit kepatuhan. Apa sih audit kepatuhan itu? Audit kepatuhan merupakan pemeriksaan apakah suatu entitas atau individu mematuhi peraturan kebijakan atau kontrak yang berlaku. Dan yang terakhir, ada audit IT atau teknologi informasi. Audit IT ini merupakan penilaian sistem informasi dan infrastruktur teknologi suatu entitas untuk memastikan keamanan data, kepatuhan terhadap peraturan dan efektivitas sistem. Selanjutnya ada tujuan dari audit sumber daya manusia. Yang pertama yaitu memastikan kepatuhan. Audit SDM ini bertujuan untuk memeriksa apakah organisasi mematuhi peraturan ataukah tidak. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Audit sumber daya manusia dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari proses-proses manajemen sumber daya manusia. Ini termasuk evaluasi terhadap proses perekrutan, seleksi, pelatihan, pengembangan karyawan, penilaian kinerja, kompensasi, serta manajemen konflik dan keberagaman. Yang ketiga, ada tujuan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan. Menjamin keadilan dan kesetaraan artinya audit memastikan bahwa praktik-praktik manajemen sumber daya manusia di organisasi mendukung keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan terhadap seluruh karyawan di perusahaan.
Selanjutnya ada meningkatkan pengelolaan risiko. Maksudnya, audit SDM membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Yang kelima, ada memberikan rekomendasi perbaikan. Apa sih memberikan rekomendasi perbaikan itu? Maksudnya, hasil dari audit sumber daya manusia ini biasanya berisi rekomendasi untuk perbaikan. Dan yang terakhir ada menjamin keberlanjutan organisasi. Dengan memastikan bahwa sumber daya manusia berjalan dengan baik, audit sumber daya manusia membantu mendukung keberlanjutan jangka panjang organisasi. Karyawan yang terlibat secara efektif dan dikelola dengan baik cenderung lebih produktif dan terikat dengan organisasi, yang pada gilirannya mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Adapun manfaat dari diadakannya audit sumber daya manusia ini yaitu yang pertama, ada memperbaiki proses pemberhentian pegawai agar lebih efisien dan adil. Lalu selanjutnya ada melindungi perusahaan dari potensi gugatan hukum atau reputasi yang rusak. Dan yang terakhir, ada mencerminkan komitmen perusahaan terhadap tata kelola yang baik dan kesejahteraan karyawan. Audit sumber daya manusia tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Maka dari itu, audit sumber daya manusia ini pun memiliki langkah-langkah. Langkah-langkah audit ini yaitu meliputi pemeriksaan dokumen, wawancara dengan pihak terkait, evaluasi proses, dan yang terakhir yaitu analisis kepatuhan hukum. Nah, berbicara tentang evaluasi yang tadi ada pada langkah-langkah audit sumber daya manusia, evaluasi sendiri merupakan proses penilaian atau pengukuran terhadap efektivitas dan efisiensi praktik manajemen sumber daya manusia untuk melihat sejauh mana fungsi manajemen sumber daya manusia telah mencapai tujuan perusahaan. Adapun karakteristik dan tujuan evaluasi sumber daya manusia yaitu yang pertama, objektif, kriteria, fleksibilitas, komunikasi hasil, dan sistematis. Nah, sekarang kita membahas proses pemberhentian pegawai. Proses pemberhentian pegawai merujuk pada serangkaian langkah dan prosedur yang harus diikuti oleh sebuah organisasi atau perusahaan ketika mengakhiri hubungan kerja dengan seorang karyawan. Pada proses pemberhentian pegawai pun memiliki langkah-langkah. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama yaitu perencanaan. Sebelum melakukan pemberhentian, manajemen harus melakukan perencanaan yang matang. Hal ini mencakup evaluasi alasan pemberhentian pegawai, memastikan keputusan didukung oleh bukti yang tepat, dan memastikan pula bahwa prosesnya adil dan sesuai dengan hukum serta kebijakan perusahaan. Selanjutnya ada pengumuman. Pemberhentian karyawan ini harus diumumkan secara resmi dan pribadi. Kenapa? Karena untuk menghormati martabat karyawan yang bersangkutan. Ada pula pemenuhan kewajiban hukum. Perusahaan harus memastikan bahwa proses pemberhentian karyawan mematuhi semua peraturan hukum yang berlaku, termasuk pembayaran terakhir seperti hak-hak gaji yang masih belum dibayarkan, hak-hak cuti yang belum dibayarkan, dan manfaat lainnya sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja dan kebijakan perusahaan. Lalu ada pengumpulan aset perusahaan. Karyawan yang diberhentikan harus mengembalikan semua aset perusahaan yang dimiliki, seperti kartu akses, komputer, peralatan, atau dokumen lain yang diberikan oleh perusahaan. Tidak lupa seragam yang diberikan oleh perusahaan pula harus dikembalikan. Selanjutnya, penyelesaian administratif. Proses administratif terkait pemberhentian seperti surat pengunduran diri atau dokumen lainnya. Selanjutnya ada pendampingan dan dukungan. Dalam beberapa kasus, organisasi dapat memberikan dukungan kepada karyawan yang diberhentikan, seperti memberikan referensi kerja atau bantuan dalam mencari pekerjaan baru. Dan yang terakhir ada evaluasi dan pembelajaran. Setelah semua proses selesai,
proses pemberhentian selesai, organisasi dapat melakukan evaluasi terhadap proses tersebut. Hal ini dapat dibantu untuk memperbaiki prosedur pemberhentian di masa depan dan memastikan bahwa semua langkah yang diambil telah sesuai dengan hukum dan kebijakan perusahaan. Jadi, pada intinya, peran audit dan evaluasi manajemen sumber daya manusia dalam pemberhentian karyawan harus dilaksanakan dengan secara hati-hati dan menghormati martabat karyawan yang bersangkutan. Perusahaan juga harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses pemberhentian mematuhi peraturan hukum yang berlaku dan kebijakan internal perusahaan untuk menghindari potensi masalah hukum atau dampak negatif lainnya yang berimbas kepada perusahaan sendiri. Audit sumber daya manusia pun bukan hanya untuk mengevaluasi kepatuhan hukum, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi keadilan dan kesetaraan dalam manajemen sumber daya manusia, sehingga organisasi dapat mencapai kinerja yang optimal dan berkelanjutan. Nah, sampailah kita pada penghujung presentasi ini. Diharapkan semoga teman-teman yang menonton ini dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.